Sebagai ibu yang melahirkan Arumi, Nyonya Maria tahu betul jika kini posisi Arumi tengah berada dalam sebuah tekanan. Bahkan mereka pun tetap menuding Miller lah sebagai biang keladi dari kaburnya Arumi dari dekapan orang tuanya itu. Yang Arumi hanya tahu melindungi seseorang, yaitu Miller. Luar biasa, saya tidak punya kata-kata lain selain apa ya. Pas aku balik badan itu seperti ada apa sih kayak hujan gelas juga gitu soalnya bunyi komprang-komprang gitu dan orang teriak-teriak ya udah terserah gitu orang yang penting istri aku selamat udah kita jalan. Ya, kini kasus pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan DJ Riri ini tengah ditangani pihak yang berwajib. Bahkan jika tidak ada aral melintang, dalam waktu dekat ini, Riri akan dipanggil dan menjalankan serangkaian pemeriksaan terkait kasus pemukulannya ini. Oh, kalau itu urusan Riri. Itu dia punya hak untuk ngomong apapun terserah. Tapi intinya kita sudah mengambil langkah hukum dan kita hormati penyidikan. Ya dipanggil atau enggak ada yang cabut tuntutan gitu aja kalau dipanggil ya ayo gitu kalau ada yang cabut tuntutan ya bagus alhamdulillah. Lantas siapkah Riri jika kelak dirinya akan ditetapkan sebagai tersangka? Karena emosi yang tidak terkendali, DJ Riri harus menghadapi laporan dan tuntutan dari Alvin dan juga Alice. Kasus ini jelas tidak main-main. Alvin yang babak belur dihajar Riri dan kawan-kawannya jelas ingin mendapatkan keadilan hukum. DJ Riri tersentak kaget. Dirinya pun tak percaya dengan ulah mantan istrinya Alice Norin yang berusaha menyeret dirinya ke ranah hukum atas kasus pemukulan dan pengeroyokan terhadap diri kekasihnya Alvin beberapa waktu lalu. Di kesaksian Riri dan Ola kali ini, keduanya membantah semua tuduhan yang dijatuhkan Alice dan Alvin terhadap dirinya. Waktu Alvin telepon itu saya udah kaget banget. Itu jam 1-an. Alice telepon nggak diangkat sama Riri. Kemudian kita masuk ke Nine Square. Saya dalam keadaan nggak tenang dong. Ngapain sih telepon suami saya gitu. Saya kenal banget ya sama Alvin udah lama. Terus saya bilang, Vin, ada apa Vin? Karena saya tahu dia udah telepon sebelumnya kan marah-marah. Vin, ada apa Vin? Ntar dulu. Terus dia langsung nerobos saya gitu. Alice langsung datang kayak mau giniin saya gitu. Karena saya udah menghalangi Alvin masuk. Ntar dulu Vin, Riri lagi main, ntar dulu. Tertekan iya, marah iya gitu. Bingung iya karena kita beneran nggak ngerti gitu. Kalau misalnya mau diterusin ayo, kalau mau mau damai ayo, kita emang nggak pernah mau cari trouble kok. Entah siapa yang benar dalam kasus pemukulan dan pengeroyokan ini. Padahal sebelumnya, baik Alice dan Alvin telah menjabarkan detail kronologis kasus yang membuat bibir Alvin mendapatkan beberapa jahitan. Karena pas lagi dia banting saya ke bawah itu, terus dia langsung hantam kepala saya ke lantai gitu. Ya jadi kayak saya masih agak pusing di situ, tapi saya dengar kayak selintas ada mengenai apa soal cewek lu gitu. Terus semacam itu yang dia sampaikan ke saya gitu. Kalau yang saya ingat banget itu Riri yang jelas-jelas itu saya. Nah, setelah itu baru ada orang lain, saya nggak tahu itu temannya dia atau siapa, tapi orang-orang lain itu ikut mukulin saya juga di situ. Jadi kejadian di saat dia diiniin juga aku udah ngeliat gitu kan gitu. Abis itu nggak lama aku ditarik lagi sama istrinya itu. Tapi kali ini ke bawah, jadi kepala aku juga dihantam ke bawah sama istrinya. Gitu, pas udah berdiri aku dibantuin sama teman aku.
dipisah-pisahin, pokoknya dia kabur aja si Olanya. Oh nggak mukul, enggak, dia nggak mukul. Tapi Elisnya langsung nyerang. Dan alih-alih ingin membela diri, Riri dan istrinya rupanya telah menyiapkan langkah hukum untuk melapor balik pihak Elis dan Alvin dengan tuduhan pencemaran nama baik. Saya merasa dirugikan karena ada pencemaran nama baik gitu. Yang terutama dilakukan oleh Alvin. Mengaku dipukul oleh saya sebanyak 6 kali. Mengaku dipukul oleh saya dengan gelas. Kemudian menyebutkan saya dan teman-teman mengeroyok Alvin. Setali tiga uang dengan kasus DJ Riri, kasus Arumi Bahsin versus keluarga pun kembali menemui babak baru. Kemarin ditemani dengan tim kuasa hukumnya Dr. Egy Sujana Sarjana Hukum, pihak keluarga besar Arumi kembali menyambangi kantor LPSK. Kedatangan keluarga Arumi ke tempat persembunyian Arumi ini rupanya tidak dengan tangan hampa. Mereka membawa hewan kesayangan Arumi untuk dijadikan pancingan. Jangan begitu dong Pak, dihargai dong Bapak. Nanti jalan lagi. Ya dulu pernah Arumi bilang dia cuma mau ketemu anjingnya aja. Oke, kita bawain. Kalau orang nggak bisa ketemu, mungkin anjingnya bisa ketemu kan? Lantas bagaimanakah kelanjutan kasus Arumi versus orang tuanya ini? Benarkah orang tua Arumi tidak lagi mengakui Arumi sebagai anak kandungnya? Peliknya permasalahan anak dan orang tua ini memang semakin membuat hati Nyonya Maria dan Rudi bak tertusuk sembilu. Berkali-kali mendatangi pihak-pihak yang terlibat masalah ini supaya bisa bertemu sang anak, namun Arumi hingga kini masih menolak untuk bertemu. Bahkan Arumi masih ingin memproses kedua orang tuanya ke jalur hukum atas pelaporan tindak eksploitasi terhadap dirinya. Yang saya heran, anak punya hak betul, tapi anak juga punya kewajiban. Apakah orang-orang dewasa yang mengerti hukum itu juga mengajarkan kepada anak saya kewajiban? Ya, kewajiban patuh pada orang tua itu ada di dalam undang-undang saya lihat, Pak. Ya, itu tidak dikedepankan. Hak saya sebagai orang tua tidak dikedepankan. Ya, dan tidak dikasih tahu alasannya di sini kenapa tidak mau ketemu. Sebagai ibu yang melahirkan Arumi, Nyonya Maria tahu betul jika kini posisi Arumi tengah berada dalam sebuah tekanan. Bahkan mereka pun tetap menuding Miller lah sebagai biang keladi dari kaburnya Arumi dari dekapan orang tuanya itu. Yang Arumi hanya tahu melindungi seseorang, yaitu Miller. Luar biasa, saya tidak punya kata-kata lain selain apa ya. Mudah-mudahan Allah memaafkan orang yang seperti itu. Ya, mencari sesuatu di balik anak yang di bawah umur. Lembaga ini lembaga yang mestinya terhormat ya. Lembaga yang benar-benar memang dibutuhkan oleh negeri ini untuk melindungi saksi dan korban. Semestinya seperti itu. Tentunya prosesnya pasti sulit.
untuk menjadi saksi atau korban untuk dilindungi gitu. Nggak semudah itu, tapi ini kok gampang sekali. Ini melindungi atau penyengkapan sebenarnya? Iya kan? Kalau melindungi dari apa? Iya. Kami juga masih memiliki berita menarik dari Titi Schumann. Pemirsa ingin tahu aktivitas Titi Schumann terbaru? Ini kita lihat liputannya. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita. Simak terus kabar-kabari serta cek and recheck setiap hari Senin hingga Sabtu jam 3 sore hanya di RCTI. Oke, selamat sore dan sampai jumpa.